Konon, apabila di medan perang ada seorang panglima yang berbuat sewenang-wenang, Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin dan panglima tertinggi di Madinah segera mengirimkan sepotong ujung cemetinya kepada panglima yang lalim itu. Maka yang bersangkutan segera bertaubat atas perbuatannya dengan ketakutan. Pernah tatkala Amr bin As hendak menaklukkan Ummu Junain di pintu masuk Mesir, ia merasa kewalahan menghadapi tentara musuh yang jumlahnya serta kekuatannya jauh lebih besar. Amr bin As cepat-cepat mengutus seorang kurir kepada kepala tertinggi Umar bin Khattab di Madinah, minta tambahan tentara sebanyak 3.000 orang. Umar meluluskan permintaan itu, namun yang dikirimkan bukan 3.000 serdadu, malah hanya 3 orang saja, yaitu Ubadah bin Samit, Zubair, dan Al-Miqdad bin Aswad. Pada waktu Amr bin As menanyakan dengan tidak puas atas kiriman yang tidak memadai tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Manakah yang lebih baik? Kuberikan tentara sejumlah 3.000 orang, tetapi kekuatannya belum tentu bisa diandalkan, ataukah cuma 3 orang, namun mereka adalah ahli-ahli strategi yang ulung?" Terbukti kemudian atas siasat yang disusun oleh ketiga orang itu, Mesir dapat diduduki pasukan Amr bin As. Pemimpin yang bijak seharusnya banyak pula bawahan yang tanggap. Tak ada gunanya kebijakan seorang guru atau kiai bila tidak ada murid atau santrinya yang arif. Adalah seorang kiai besar yang amat dihormati oleh para murid dan santrinya. Dalam menjelaskan sesuatu mengenai kebenaran atau kejujuran, kiai itu selalu mempergunakan amsal, kisah-kisah atau syair, dan kata-kata hikmah yang berasal dari nas. Dia menyusun bahasanya apabila menegur atau memperingatkan murid dan santrinya begitu halus sehingga menghujam ke dalam hati mereka. Dengan demikian, terdidiklah para murid dan santrinya menjadi arif dan tinggi pengertiannya. Suatu kali ia mendengar ada seorang pembesar bekas muridnya yang setelah berkuasa hidupnya berlebih-lebihan, kelewat mewah, dan banyak menyeleweng. Segera kiai besar dan maha guru itu menulis 2 buah ayat Al-Quran, masing-masing surat Yunus ayat 83 dan surat Al-Isra ayat 27, yang berbunyi, "Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir adalah saudara setan. Sesungguhnya Fir'aun itu tinggi kekuasaannya di muka bumi, dan dia termasuk orang yang hidup berlebih-lebihan." Surat tersebut tidak diberinya kata pengantar dan juga tidak ditambahi komentar sepatah pun. Maha guru itu hanya menuliskan namanya saja. Pembesar tersebut begitu menerima surat itu dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertera di dalamnya, serta mengetahui pula siapa pengirimnya, dia pun paham akan maksudnya dan arif atas maknanya. Dikoreksinya diri pribadi, diteliti perbuatannya, sadarlah ia bahwa kedua ayat tersebut memang mengenai dirinya, sehingga ia yakin pasti ditulis untuk menegurnya. Segera ia mengubah sikapnya, perbuatan dan tindakannya, terutama bertaubat dari kecurangannya guna menempuh kembali jalan yang lurus.